أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lanjutkan insyaallah kajian kitab Khulasah Ta'zimul Ilm yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan prinsip yang ketiga. Apa prinsip ketiga? Bersemangat ya, atau serius di dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Nah, insyaallah sudah kita ketahui bahwasannya semangat atau serius dalam menuntut ilmu itu ditandai dengan tiga hal. Yang pertama apa? Semangat untuk mencari yang bermanfaat. Yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, tidak malas dan tidak bersifat lemah. Ya, nah, jadi ini yang harus kita ketahui. Sebenarnya sudah kita berikan kiat di antara kiat agar semangat kita terus berkobar dalam menuntut ilmu. Yang dijelaskan juga oleh pengarang adalah dengan kita mempelajari sirah para ulama terdahulu. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ya, jadi banyak baca, banyak pelajari bagaimana para ulama salaf terdahulu menuntut ilmu. Mudah-mudahan semangat kita ikut terpacu. Nah, kita lanjutkan ke prinsip yang keempat. InsyaAllah pada malam hari ini kita usahakan ada dua prinsip yang kita bahas ya, karena prinsip yang keempat, poin yang keempat itu pendek, tidak terlalu panjang. Nah, yang keempat kata beliau al-ma'qidur rabi', prinsip yang keempat, poin yang keempat adalah sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Yaitu kita mengarahkan semangat kita dalam belajar kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, atau kita lebih memprioritaskan belajar itu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita diharapkan ya untuk lebih memprioritaskan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa? Karena sumber ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kita harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengatakan taraktu fikum amrayn lan tadilu ma in tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara kata beliau ya, yang mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, yaitu Al-Qur'an was sunnah ya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang kita ketahui bersama, yang kita baca, kita pelajari, dan kita hafal bersama. Adapun sunnah di sini maksudnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ya, kemudian persetujuan beliau ataupun sifat, ya, sifat yang berupa akhlak beliau itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di antara prinsip dalam menuntut ilmu, dalam mengagungkan ilmu, ketika kita semangat dalam belajar, hendaklah semangat kita itu kita tujukan dulu kepada Quran Sunnah, jangan ke yang lain. Ya, jangan ke ilmu lain, tapi ke ilmu Al-Quran dan Sunnah dulu. Beliau mengatakan, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seluruh ilmu yang bermanfaat kata beliau itu dikembalikan atau bersumber kepada kalamullah, firman Allah, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu di dunia ini hanya ada dua. Ilmu di dunia ini cuma ada dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak
bermanfaat. Nah, setiap ilmu yang bermanfaat itu pasti kembalinya kepada kalamullah dan juga kalam Rasulullah. Kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti, nggak mungkin enggak. Setiap ilmu bermanfaat. Ya, kalau ilmunya nggak bermanfaat, ya tidak akan kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Nah, wa baqil ulum, kata beliau, dan selebihnya ilmu yang selebih dari ilmu yang tidak manfaat, kata beliau, ilmu yang bermanfaat kembali kepada kalamullah dan kalam Rasulullah. Adapun selebihnya, kata beliau, ilmu-ilmu yang lain, imma khadimun lahuma fayu'khadh minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Adapun selain dari ilmu itu, ilmu Quran dan Sunnah, maka secara garis besar, kata beliau, terbagi menjadi dua lagi. Ya, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang dia itu memiliki peran dalam membantu kita untuk memahami Quran dan Sunnah. Ya, imma khadimun lahuma. Seperti ilmu nahwu, bahasa Arab. Ya, ilmu ini memang bukan langsung membahas Quran Sunnah, tapi dia membantu kita memahami Quran dan Sunnah. Ya, nah ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka kita juga dianjurkan untuk mempelajarinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Ingat, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ilmu yang Quran Sunnah itu inti. Adapun selain ilmu Quran Sunnah, maka kita lihat ilmu ini kira-kira membantu kita memahami Quran Sunnah atau enggak. Kalau dia membantu kita memahami Quran Sunnah, maka kita pelajari sesuai kebutuhan. Contohnya tadi kita belajar bahasa Arab, nahwu. Bermanfaat. Kenapa? Karena membantu kita memahami Quran Sunnah. Kita pelajari, betul. Akan tetapi mempelajari sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan. Karena di antara santri, di antara penuntut ilmu, ada yang kadang-kadang dia berlebihan dalam mempelajari ilmu alat. Padahal ilmu itu cuma alat saja. Membantu kita untuk memahami Quran Sunnah. Seperti nahwu. Ya, mempelajari bahasa Arab. Itu hanya membantu. Kalau kita sudah paham bahasa Arab yang inti-intinya, poin-poin dasar yang bisa membuat kita paham Quran Sunnah, cukup. Adapun mendalami ilmu Al-Quran, ya, sastranya benar-benar didalami, kemudian mengetahui khilaf-khilaf para ulama tentang masalah i'rab nahwi, ya, i'rab nahwu, bukan hanya fikih, ikhwan. Masalah nahwu pun ada apa? Khilaf para ulama, ya, biasanya terbagi menjadi dua kelompok besar, Basriyun wa Kufiyun, ya, ulama Basra dan ulama Kufah. Khilaf mereka selalu di situlah. Ya. Nah, tapi kita tidak seperti itu. Karena nahwu manfaat betul, tapi sifatnya dia sebagai khadim, sebagai alat bantu, bukan sebagai tujuan inti. Makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin itu mencela orang-orang yang belajar nahwunya berlebihan. Ya, berlebihan sehingga dia akhirnya tersibukkan dengan nahwu, lupa untuk mengkaji Quran Sunnah. Padahal kita tadi belajar nahwu itu untuk memahami Quran Sunnah, tapi karena keasikan belajar nahwu akhirnya lupa belajar Quran Sunnah. Ini salah. Ya, yang seperti ini tersalah, tidak dibenarkan. Nah, begitu pula shorof dan yang lainnya, ilmu-ilmu usul fikih, ya, membantu kita untuk memahami bagaimana cara beristinbat, mengambil hukum dari Quran Sunnah, betul. Tapi mendalami usul fikih, ya, mendalami perkataan-perkataan ulama yang mana kadang-kadang dalam ilmu usul fikih, kalau salah milik kitab, kadang-kadang antum terjerumus kepada ilmu filsafat dan ilmu kalam. Ya, karena banyak para ulama setelah zaman Syafi'i itu ulama yang membahas ilmu usul fikih rata-rata terpengaruh dengan ilmu kalam, terpengaruh dengan ilmu filsafat. Ya, makanya kitab yang paling bersih usul fikih, yang paling bersih dari ilmu kalam filsafat itu kitabnya Imam Syafi'i, apa? Ar-Risalah. Ya, tapi kitab-kitab yang lain itu akan terkena najis-najisnya ilmu filsafat. Ya. Terkena, ya, antum aja lah kuliah, mau kuliah di mana aja itu pasti ada ilmu filsafatnya. Bahkan yang di universitas katanya universitas Islam, ya, ilmu yang dipelajari apa? Filsafat juga, filsafat inilah, filsafat itulah. Padahal antum ingin belajar Islam, malah yang dipelajari filsafat. Padahal ilmu filsafat itu dari mana? Yunani, ya, bukan dari Islam. Nah, jadi harus diketahui belajar ilmu alat, ilmu bantu itu sekedarnya saja, kata beliau. Nah, adapun jenis kedua, kata beliau, au ajnabiyun anhuma, atau ilmu yang memang tidak ada hubungannya dengan Quran Sunnah. Ya, dia tidak membantu kita memahami Quran Sunnah. Seperti tadi ilmu filsafat,
ya itu enggak dipelajari, tidak manfaat untuk dipelajari. Makanya ilmu filsafat itu ikhwan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu filsafat itu kalau orang pinter enggak butuh sama ilmu filsafat. Adapun orang bodoh enggak akan paham. Ya, ilmu filsafat itu orang pinter enggak butuh. Kenapa? Karena ilmu filsafat itu main akal. Kalau orang sudah pinter enggak butuh dia belajar. Ya akalnya udah cerdas. Tapi kalau orang yang bodoh, yang akalnya kurang, ya kecerdasannya kurang, ini nggak akan paham belajar filsafat. Filsafat itu dia main kata-kata, main logika saja. Seperti itu, ya nggak perlu dipelajari. Seperti ilmu sihir misalnya, ya ilmu yang memudaratkan, tidak bermanfaat. Nah, kata fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak usah diketahui, maka tidak masalah kita tidak mengetahui ilmu tersebut, ya tidak masalah kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Wallahu alam. Nah, wa ma ahsana qaula Iyad al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma. Sungguh sangat bagus kata beliau perkataan al-Imam Iyad al-Yahsubi rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Al-Ilma. Beliau berkata dalam kitab tersebut, ada beberapa bait syair, beliau katakan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi, ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Kata beliau, ilmu itu hanya ada pada dua sumber. Ya, ilmu itu hanya ada pada dua sumber. Tidaklah meninggalkan kedua hal ini kecuali orang yang tersesat dari jalan yang benar. Orang yang tersesat dari jalan yang benar. Apa kedua ilmu tersebut? Ilmul kitabi wa ilmul athari. Ya, yang pertama adalah ilmul kitab, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah al-hadis, kata beliau. Qad usnidat an tabi'in an sahibi, yang dinukilkan dari tabi'in, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu ada pada dua sumber ini. Makanya beliau tadi judulnya beliau katakan hendaklah kita memprioritaskan, mengarahkan ke semangat kita mempelajari Quran Sunnah, dan mempelajari Quran Sunnah itu dalam 4 hal. Yang pertama qiraatan, ya, membacanya. Pertama adalah membacanya dengan membaca Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua hifdzan, menghafalnya. Yang kedua adalah menghafalnya. Yang ketiga fahman, memahaminya. Yang ketiga adalah memahami keduanya. Yang keempat wa amalan, mengamalkannya. Jadi makna kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah dalam 4 perkara ini. Ya, yang pertama apa tadi? Membacanya. Jadi baca dulu. Ya. Nah, cara membaca Al-Quran itu tentunya ada kaedah-kaedah. Dibikin kaedah oleh para ulama dinamakan dengan ilmu tajwid. Nah, itu harus dipelajari. Kalau kita mau baca Quran, kita belajar ilmu tajwid. Kenapa? Karena kalau tidak belajar tajwid, tentunya baca Quran salah-salah. Yang harusnya 2 harokat, antum baca 4 harokat. Ya, yang harusnya 6 harokat, antum baca 2 harokat. Yang harusnya dibaca dengung, antum enggak dengungkan. Yang harusnya dibaca izhar, antum baca ikhfa. Terbalik, ikhfa dibaca izhar. Ya. Nah, ini tentunya keliru. Maka kita harus belajar tajwid. Membaca hadis harus tahu kaidah nahwu juga. Ya, Quran juga harus tahu kaidah nahwu, karena kalau salah mengi'rab, yang harusnya fa'il antum baca maf'ul, yang harusnya dia dhamma antum baca kasrah, berbeda maknanya. Ya, kalau berbeda makna, ini fatal akibatnya. Baik. Jadi belajar cara baca Quran, belajar cara baca hadis, tentunya belajar ilmu tajwid dan belajar beberapa kaidah bahasa Arab, nahwu dan sharaf, ya.